Hai, selamat datang di Logika Gepi. Perkenalkan, nama aku Gepi. Aku adalah salah satu dokter yang saat ini bekerja di Australia. Aku memiliki kualifikasi sebagai dokter di Indonesia dan juga di Australia. Nah, saat ini aku pengen ngebahas tentang tips bagaimana cara aku biasanya ngatur waktu sebelum aku melakukan ujian AMC atau Australian Medical Council sebelum aku akhirnya bisa bekerja di Australia. Jadi kalau misalnya saat ini aku itu ngebahas tips yang paling gampang dan yang paling aku recommended yaitu dengan menggunakan Microsoft Excel. Jadi nggak tahu ya, Microsoft Excel ya gitu dah. Jadi kita itu akan lebih fleksibel untuk mengatur jadwal karena biasanya kalau untuk jadwal itu kan aku akan sesuaikan antara jadwal sehari-hariku karena aku persiapannya itu bekerja sambil ujian. Jadi persiapannya itu kerja, kemudian ada bagian kursusnya, kemudian ada latihan soalnya sendiri, terus juga bagaimana cara ngatur waktu supaya bisa istirahat. Gimana sih prosesnya? Aku bahas selanjutnya ya. Jadi teman-teman itu kalau misalnya nggak punya Microsoft Excel, jadi teman-teman juga bisa menggunakan yang sejenisnya. Contohnya, kalau misalnya teman-teman punya OneDrive, itu kan nanti ada semacam Microsoft Excel-nya tapi yang gratisan. Terus teman-teman juga bisa pakai Microsoft Word, bisa pakai OneNote, tapi tidak aku rekomendasikan karena dia lebih tidak fleksibel untuk melakukan pengeditan tabelnya. Dan kalau misalnya teman-teman pengen manual, aku saranin sih teman-teman itu bisa menggunakan planner seperti ini. Biasanya planner yang sudah ada kalendernya. Terus kalau misalnya teman-teman yang benar-benar mau polosan juga bisa, cuman agak lebih repot dan teman-teman juga tidak bisa lebih fleksibel untuk melakukan pengubahan. Apalagi kalau misalnya ada perubahan jadwal kursus, kemudian ada perubahan jadwal kerja. Jadi itu kurang fleksibel dan aku nggak saranin ya. Aku akan tunjukin nanti gimana sih bentuk Excelku. Kalau misalnya teman-teman juga pengen tahu, yuk kita saksikan videonya. Nah teman-teman, aku sekarang akan tunjukin gimana caranya untuk uh, bikin jadwal. Jadi aku tunjukin dulu ya kayak gimana jadwalku. Jadi teman-teman, ini adalah timeline aku yang aku buat. Bisa teman-teman lihat sendiri pada saat itu, mulai dari September 2021, aku sudah nargetin untuk melakukan pembuatan Epic account. Kemudian ternyata pada saat pembuatan Epic account itu kan diperlukan yang namanya paspor ya. Jadi paspor aku itu hampir expired dan aku berpikir kalau misalnya nanti aku mau ujian tahun depannya takutnya itu expired nggak bisa digunakan dan itu tidak bisa diverifikasi. Akhirnya aku mulai melakukan extension, visa extension, passport extension. Ini kalau misalnya kita mau lihat ini adalah contoh untuk extend pasport jadwalnya itu oke. Nah, teman-teman sekarang aku mau tunjukin gimana caranya aku ngatur jadwal aku pada saat aku itu persiapan ujian AMC atau Australian Medical Council yang pertama. Yang pertama itu aku akan buat timeline di Excel. Jadi ini kolom yang pertama itu adalah kolom time. Maksudnya itu waktunya, tepatnya itu tanggalnya sih. Aku biasanya nggak akan breakdown sampai jam karena itu akan membuat aku menjadi lebih ribet. Jadi aku tuh pengennya tuh taunya pada minggu ini, minggu depan, bulan depan itu targetku sudah sampai mana. Aku sudah mulai persiapannya itu dari bulan September, tepatnya tanggal 22 September, ketika aku mulai membuat Epic. Jadi setelah aku membuat jadwal, karena liburku pada saat itu hanya hari Minggu, hari Sabtu juga masih ada kegiatan kerja, dan aku buat jadwal tuh hari Minggu tuh artinya aku buat kolom yang agak sedikit berbeda warnanya, supaya aware, oh ini jadwalnya mungkin lebih fleksibel, aku bisa belajar lebih lama, kemudian mungkin aku bisa menghabiskan waktu untuk masak mungkin lebih lama, atau mungkin malah me time lebih lama.
Jadi waktunya itu supaya aku lebih aware, oh ini hari Minggu, hari liburku. Kemudian kita lanjut ya. Kita akan lanjutkan kalau misalnya untuk yang bulan November 2021 itu aku sudah melakukan kesalahan. Teman-teman mungkin bisa lihat di video aku sebelumnya bagaimana aku melakukan persiapan IELTS itu sudah dari November 2021, padahal sebenarnya itu tidak diperlukan sama sekali karena aku clueless banget. Aku memulailah dengan persiapan ujian English Proficiency Test dan itu sangat memakan waktu di mana pada saat itu butuh waktu kurang lebih 1 bulan dan itu benar-benar wasting time banget sih. Aku nggak saranin nih teman-teman. Ini aku sudah bikin waktu itu aku kursusnya di ILF itu berguna, cuman belum urgent kayak gitu. Terus kita lanjut ya. Akhirnya aku baru mulai um, establish Epic account. Jadi setelah cari tahu gimana cara untuk apply Epic dan ternyata harus extend paspor, di mana butuh waktu kan untuk extend paspor, aku akhirnya mulai untuk establish my Epic account itu tanggal 12 Desember kayak gitu. Dan akhirnya aku dapat Epic Identification Number tanggal 17 November 2021. Terus aku dapat arrange notary camp interviewnya, credentialingnya itu uh, tanggal 24 dan akhirnya benar-benar meeting sama notary campnya itu tanggal 30. Jadi nggak lama lah ya, hampir sekitar 2-3 minggu kayak gitu. Dan barulah aku mendapatkan ECFMG EIF number itu sekitar tanggal 8 Januari 2022. Bukan sekitar sih, kayaknya memang tanggal 8 Januari 2022. Jadi mungkin teman-teman bisa prediksi nih, kalau misalnya aku aja dapatnya sekitar sekian lama, jadi teman-teman itu punya peluang waktu yang diisi apa yang teman-teman bisa isi di kekosongan ini. Lihat betapa kosongnya jadwal aku dari bulan November sampai bulan Januari dan aku tidak mau teman-teman itu buang-buang waktu. Jadi mulailah melakukan persiapan. Jadi persiapan apa aja sih? Kalau misalnya dulu aku ada jadwal itu misalnya mau kursus gitu kan. Katakanlah aku mau kursus kayak question bank gitu. Aku akan tunjukin AMC kategorinya itu ada termasuk kardiologi, breast surgery. Ini adalah kriteria-kriteria yang teman-teman bisa lihat. Kalau misalnya teman-teman lihat itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini sebenarnya udah aku share juga di video sebelumnya. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu apa aja sih materi-materi itu breakdown-nya gimana sih cara aku belajar, teman-teman bisa email dan request untuk materi AMC1 dan nanti aku akan kirimin berupa share file Excel. Jadi nanti teman-teman tinggal kirim ke logikagp@gmail.com. Terus setelah itu aku waktu itu enroll M plus X kategori. Jadi yang seperti teman-teman banyak tanya, aku itu kalau untuk masalah course itu aku cuma bisa rekomendasiin 3 aja. Yang pertama itu adalah M plus X, yang kedua itu adalah Arim Jesus, dan atau Alan Roberts, dan yang ketiga tuh Hill. Jadi kalau misalnya urutannya itu aku jujur kalau misalnya untuk Alan Robert itu benar-benar recommended banget sih. Dia tuh lebih komprehensif. Aku pernah crash course untuk Alan Robert itu bayarnya memang mahal. Aku itu mahal. Tapi kalau misalnya dibandingkan untuk Hill, Hill itu juga bayarnya mahal banget. Aku bahkan harus melakukan cicilan. Tapi aku cuma melakukan kursus Hill itu di clinical aja. Kalau misalnya di clinical AMC itu memang benar-benar uh, menurut aku agak kurang ya untuk Hill. Jadi saran aku mungkin nanti ikutnya tuh Amir's course namanya. Terus atau IMG for RMG nanti akan aku bahas di video yang lain ya. Nah, kita lanjut dulu untuk topik berikutnya itu, misal teman-teman mau lihat nih adult health, terus ini population health, ada pediatric women's health pharmaco, itu teman-teman bisa kasih
periode waktu kapan teman-teman itu mau ngelakuin hal itu nanti akan dicocokin dengan timeline teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah ngelakuin itu, teman-teman bisa ngelakuin tick box. Dan ini memang butuh banget yang namanya disiplin ya teman-teman. Untuk mempercepat waktu teman-teman datang ke Australia, maksudnya dengan lulus ujian ini, jadi memang benar-benar dibutuhkan kedisiplinan yang tinggi, kemauan yang tinggi, dan strategi yang tepat. Kalau misalnya teman-teman itu memang merasa, oh aku tidak ada waktu untuk membedah satu persatu buku John Murtagh, aku tidak punya waktu untuk menganalisis, aku saranin teman-teman itu ikutan kursus dan juga ikutan grup-grup atau forum-forum yang ngebahas tentang jenis-jenis soal terkini untuk AMC atau Australian Medical Council test ini. Dan kenapa teman-teman itu kalau misalnya belajar sendiri tapi ternyata memiliki waktu yang sangat sedikit, teman-teman perlu tahu bahwa aturan AMC itu atau AHPRA juga itu bisa berubah-ubah dan itu tergantung perubahan bisa menguntungkan IMG atau International Medical Graduate dari Indonesia atau tidak. So far sih memang tidak terlalu berpengaruh. Hanya saja ada beberapa perubahan dari regulasi tersebut membuat IMG lulusan negara lain selain Indonesia menjadi lebih dimudahkan seperti itu. Contohnya dari negara Commonwealth itu sudah banyak banget pathway yang mempermudah mereka untuk bisa melakukan penyetaraan atau bisa langsung melamar kerja, bahkan ada banyak banget pathway yang disediakan dari pemerintah Australia ini untuk beberapa negara selain Indonesia. Jadi teman-teman tuh harus paham bahwa saingan kita itu ada banyak di seluruh dunia, bukan hanya saingan ini saingan dalam negeri kayak gitu. Jadi skala kualitas dari saingan teman-teman yang akan teman-teman hadapi untuk bisa berkontribusi atau berkompetisi di bidang ini itu sangat luas. Tapi tujuan aku untuk nge-share ini bukan untuk membuat teman-teman itu jadi musuh satu sama lain. Buat teman-teman kolega sekalian yang dari Indonesia, aku harap teman-teman itu justru malah saling bantu-membantu. Karena inilah tujuan aku untuk membuat video YouTube, karena sedikit sekali informasi yang diberikan oleh orang-orang yang sudah pernah bekerja di sini, melakukan penyetaraan mungkin nggak banyak ya. Makanya aku pingin agar komunitas dokter-dokter dari Indonesia yang bisa bekerja di sini jadi lebih banyak, seperti itu. Nah, kita kembali lagi ya untuk ngebahas tentang ini bagaimana cara teman-teman untuk melakukan penjadwalan. Seperti yang aku bahas di video sebelumnya, kalau misalnya melakukan penjadwalan itu baiknya kita itu sudah ada waktu untuk ujian. Ini kalau aku sendiri itu akhirnya memutuskan ujiannya pada tanggal mana ya, mana November kalau nggak salah. Nah, ini November, tanggal 14 November. Jadi itu adalah ujian aku dan aku baru melakukan mock test itu 7 hari sebelumnya karena memang setidak siap itu aku. Aku nggak mau teman-teman itu melakukan kesalahan yang sama, makanya aku nge-share video ini teman-teman. Nah, setelah teman-teman itu sudah menentukan tanggal dan ini pun aku merasa aku sudah melakukan satu kali reschedule dari schedule awalnya tuh sebenarnya maunya sekitar bulan Agustus dan aku rasa aku tidak siap jadi aku mundur itu ke bulan November. Nah, ketika teman-teman tuh sudah memutuskan nih tanggal berapa mau ujian. Setelah mau ujian tanggal 14 November misalnya, teman-teman itu mulai melakukan hitung mundur kira-kira nanti aku mau melakukan recall atau mau mock test itu kapan ya. Ini teman-teman sudah isi jadwal. Aku mempelajari ini, pattern ini karena aku sudah melewati ujian AMC itu 2 kali. Dan semakin sering aku melakukan kesalahan, semakin aku tahu bahwa kesalahan itu di mana letaknya dan bagaimana kira-kira cara untuk memperbaikinya. Dan ketika kita tahu bahwa jadwalnya itu ada targetnya,
Jadi kita tuh akan lebih lebih aware, oh iya nih aku belum selesai ngelakuin orto nih. Jadi warna-warna kuning ini sebenarnya yang belum aku sempat selesai lakukan. Sedangkan kalau misalnya yang sudah biru-biru nih sudah aku lakukan dan itu harus sesuai dengan apa yang teman-teman uh, jadwalkan ya. Contohnya lagi nih, yang bikin teman-teman tuh biasanya agak lebih bukan membuat teman-teman jadi was-was, tapi justru akan merubah kekhawatiran teman-teman akan tidak lulus itu menjadi sebuah persiapan atau antisipasi. Nah, ini aku share sedikit juga kalau misalnya aku itu ada ngelakuin question bank itu. Kalau misalnya aku kan tidak pernah enroll question bank yang lain ya. Aku pernah dengar ada namanya Amedex, aku pernah dengar ada yang namanya MEDC itu MEDC itu relatif baru. Aku tidak pernah mendengar ada MEDC sebelumnya, tapi ini yang aku lakukan pada saat aku melakukan penjawaban soal-soal M plus X itu. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman mau buka portalnya M plus X itu, teman-teman tuh sudah tahu kira-kira pencapaiannya tuh berapa persen. Ini contohnya endocrine 2, oh nilaiku tuh cuma 50% nih. Uh, Kenapa aku kasih tanda merah? Karena itu tuh tidak sesuai dengan passing grade dari EMC. Teman-teman tahu kan kalau misalnya passing grade-nya itu adalah minimal di atas 50%. Sedangkan aku menargetkan diriku tuh setidaknya harus di atas 70%. Jadi ini gastro ini kayaknya aku harus lebih lebih aware. Jadi teman-teman tahu apa kekurangan teman-teman. Jadi teman-teman itu juga bisa memberikan beberapa strategi untuk diri teman-teman dan meluangkan waktu untuk melakukan recall beberapa waktu sebelum ujian itu benar-benar teman-teman lakukan. Kayak gitu. Nah, ini summary-nya ini ada beberapa notes yang aku buat, terutama H-2 minggu tuh aku akan membuat, oh nih kira-kira kalau misalnya nefrologi nih, nephritis sama nephrotic syndrome itu aku belum pelajari. Jadi pada saat itu aku akan warnain kuning nih, bener-bener kuning nyala, pokoknya yang bener-bener eye catching banget. Jadi itu akan membuat teman-teman ngerasa ada urgency untuk melunasi hutang teman-teman tersebut, untuk belajar itu terlebih dahulu. Nah, segitu dulu pembahasan aku tentang bagaimana cara pembuatan jadwal supaya kita itu bisa sesuai dengan target, kemudian pencapaiannya lebih maksimal. Terus teman-teman juga bisa memberikan keleluasaan apabila misalnya teman-teman merasa oh ini tanggal sekian kayaknya masih belum ready nih untuk ujian. Atau misalnya teman-teman tuh sudah punya target dan kemudian teman-teman mau melakukan reschedule, jadi teman-teman tuh bisa lebih fleksibel menggunakan cara yang aku share tadi. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, jangan lupa drop di kolom komentar atau teman-teman juga bisa email ke email logikagp@gmail.com. See you on the next video.